Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang konsep teori kepribadian menurut Gordon Allport. Saya Revi Desitasari akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang unsur pokok definisi kepribadian. Unsur pokok definisi kepribadian menurut Allport itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu dynamic organization, psychological system, dan determined. Dynamic organization itu menyatakan bahwa kepribadian dapat berubah dan berkembang. Selanjutnya ada psychological system, yaitu fenomena nyata yang menyatukan elemen neural dan mental yang menyatukan kepribadian itu sendiri. Lalu ada determined, yaitu konsep kepribadian itu bukan sekedar konsep, melainkan bagian dari individu yang aktif dalam berperan dalam membentuk tingkah laku individu tersebut. Selanjutnya ada struktur dan dinamika kepribadian. Struktur dan dinamika kepribadian biasanya dibagi menjadi 2. Namun menurut Allport, hal ini digabung karena menurut Allport itu sendiri, struktur adalah dinyatakan dalam sifat atau traits, sedangkan dinamika kepribadian didorong juga oleh sifat atau traits. Jadi sifat atau yang selanjutnya disebut traits ini adalah kecenderungan untuk merespon secara sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Contohnya, si A marah karena si B menghilangkan pulpen kesayangannya. Maka jika si C meminjam buku kesayangannya si A dan menghilangkannya, maka kemungkinan besar si A akan marah. Traits ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu traits umum dan traits umum atau nomothetic traits atau nomothetic traits, dan yang kedua itu ada trait individu atau personal disposition. Trait umum ini adalah sifat yang dimiliki oleh banyak orang, biasanya digeneralisasi. Contohnya seperti orang Batak terkenal dengan sifatnya lebih terbuka dibanding suku-suku lainnya. Atau misalnya contoh lain, orang Jawa terkenal dengan cara bahasa berbicaranya yang lebih halus dibanding dengan suku lainnya. Lalu yang terakhir itu ada trait individual atau personal disposition. Trait individual ini adalah sifat ciri khas atau keunikan dari seorang individu. Trait individual ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu central traits, lalu secondary traits, dan cardinal traits. Cardinal traits itu adalah sifat atau ciri khas yang dimiliki dan mendominasi dalam sifat individu tersebut. Contohnya seperti pesimis, hedon, atau misalkan sifat-sifat seperti angkuh, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada central traits, yaitu sifat yang menggambarkan seseorang tersebut dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Yang terakhir itu ada secondary traits atau sifat ciri khas yang tidak umum, dan sifat ini biasanya jarang sekali muncul dalam kepribadian seorang individu. Jadi secara tidak langsung sifat ini tidak konsisten dan kurang mempengaruhi dalam menggambarkan perilaku seorang individu seseorang. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Akan saya lanjutkan kepada saudara Elin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elin Leonita dari sesi A, nomor NIM 190-11117. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai contoh dari teori kepribadian Gordon Allport. Salah satu contoh paling sederhana dari teori ini yaitu teori trait yang dikemukakan oleh Gordon Allport. Itu adalah dicontohkan ada 2 orang anak dalam satu kelas yang memiliki kepribadiannya sama, yaitu sama-sama rajin dan sama-sama tekun. Namun salah satu anak, sebut saja namanya Ami, itu memiliki cara belajar
dengan mencatat setiap materi secara detail di buku. Materi yang baru ia pelajari dicatat di dalam buku, karena menurutnya hal itu akan lebih efisien untuk dia mengingat materi-materi yang ia ingin pelajari di kemudian hari. Apabila ia ingin belajar mengenai hal tersebut, dia bisa melihat buku yang telah ia catat tadi. Menurutnya hal ini lebih mudah untuk membuatnya ingat kembali dengan pelajaran apa yang ia dapat pada hari itu. Berbeda dengan anak yang lain, sebut saja namanya Dela. Dia setiap kali mendapatkan pelajaran baru, dia akan menjadwalkan per minggu atau per hari dalam seminggu itu untuk belajar. Misalnya hari Senin itu untuk mata pelajaran IPS, hari Rabu untuk matematika, dan begitu seterusnya. Karena menurutnya dengan mengulang-ulang pelajaran seperti itu akan membuatnya lebih ingat dan lebih paham dengan apa yang ia pelajari. Hal ini membuktikan bahwa meskipun beberapa orang memiliki kepribadian yang sama, dalam contoh ini sama-sama rajin dan sama-sama tekun, namun bisa saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam menjalani suatu hal, sehingga di sini berlaku seperti perbedaan individu. Setiap individu itu bisa berbeda meskipun memiliki kepribadian yang sama. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai perkembangan kepribadian menurut Alport. Pada perkembangan kepribadian ini terbagi atas 3 fase, yaitu fase anak-anak, transformasi anak-anak, dan dewasa. Saya akan membahas yang pertama di fase anak-anak. Pada masa ini dimulai dari masa neonatus yang menjadi awal perkembangan dari kepribadian anak. Pada masa perkembangan ini, anak mulai melakukan gerak refleks, tetapi gerak refleks tersebut tidak dapat dibedakan antara refleks yang satu dengan refleks yang lain. Selanjutnya, ekspresi emosi anak pada masa ini cenderung monoton. Contohnya seperti anak hanya tertawa, menangis, terkadang marah, tapi marah di sini tidak begitu jelas. Dan ekspresi emosi akan terus berkembang sesuai dengan tahap masa yang dilaluinya. Tahap yang kedua yaitu masa transformasi anak-anak. Pada masa ini, perkembangan kepribadian seseorang akan dilihat dari diferensiasi, integrasi, pematangan, bagaimana seorang itu belajar, kesadaran, harga diri, serta mekanisme psikoanalisis, otonomi fungsional, reinteraksi mendadak trauma, objektivitas, insting, humor, dan pandangan hidup. Pada masa ini sangat jelas perkembangannya terlihat antara anak-anak dan pada masa transformasi anak-anak. Fase yang selanjutnya yaitu fase dewasa, merupakan fase paling penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Masa-masa ini sangat menentukan pembentukan kepribadian seseorang melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Menurut Alport, seseorang dikatakan dewasa jika seseorang tersebut yang pertama mulai bisa memproyeksikan kebutuhannya tidak hanya untuk masa sekarang, tapi untuk masa yang akan mendatang. Seseorang tersebut dapat berpikir nantinya dia akan menjadi apa dan bagaimana rencana di masa depan. Yang kedua yaitu mulai mengenal apa yang diinginkannya, yang menjadi kebutuhannya, serta mengerti akan hal-hal yang bisa memberikan kesenangan pada dirinya, yaitu seperti insting dan humor. Selanjutnya, mengerti arti dan tujuan hidup yang dijalaninya, mulai memiliki pandangan hidup atau filsafat hidup yang harus dipertahankan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu psikopatologi dan perubahan perilaku. Psikopatologi terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama, psiko, yang artinya adalah jiwa atau perilaku, yang merupakan serapan dari kata psyche. Yang kedua adalah patologi. Patologi merupakan penyakit atau gangguan. Jadi dapat dikatakan psikopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan
pada makhluk hidup. Psikopatologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang dimana mempelajari tentang sebab-sebab dan sifat-sifat gangguan jiwa. Nah, psikopatologi merupakan sebuah studi gangguan mental yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku yang abnormal. Dan psikopatologi telah ada sejak 30 tahun terakhir yang lalu, dan sampai sejak kini masih ada penelitian yang berlanjut. Nah, menurut Gordon Allport, psikopatologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kelainan atau gangguan kejiwaan. Dan juga bagi Allport itu pribadi yang sehat dan yang matang itu yang berubah setiap waktu atau become. Sedangkan pribadi yang tidak sehat bagi dia itu yang tidak berubah atau perkembangannya berhenti. Allport dan Freud setuju bahwa perkembangan individu terpenjara dikarenakan kesalahan hubungan orang tua, dan juga semua orang membutuhkan keamanan dan perlindungan, di mana kekurangan kasih sayang dan cinta dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama, dan itu sangat berbahaya. Allport berpendapat bahwa orang ingin diterima di lingkungan keluarganya dan masyarakat. Dari diterimanya tersebut, maka orang tersebut bisa belajar mencintai dan terciptalah hubungannya harmonis antar sesama. Walaupun latar belakang keamanan dan cinta yang membuat orang bebas berkembang, namun ada juga masalah lain yang datang muncul merusak, dan ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, orang yang sering mendapatkan tekanan dalam penyesuaian diri dalam masyarakat biasanya akan menghalangi pertumbuhan mereka yang positif. Dan ini terjadi lantaran masyarakat itu mengalami sakit, atau seperti ciri-ciri masyarakat tersebut munafik lah, suka-suka mengganggu lah, dan itu dapat menghalangi pertumbuhan orang secara positif, pertumbuhan orang lain. Dan juga perbedaan sosial, begitu, perbedaan sosial, kelas klarifikasi kita berbeda, banyak juga orang yang sakit hati dengan kita. Nah, karena itu kita merasakan pertumbuhan kita itu, perkembangan kita itu iri bagi orang, dengki bagi orang, dan dampaknya itu bagi kita dan masyarakat sekitar, ya, yang dimana kita tidak toleran jadinya karena sifat mereka yang begitu kepada kita. Jadi lingkungan yang memaksa kita berdampak negatif dan tidak lagi melakukan hal yang secara positif. Orang-orang seperti itu menganggap nilai dirinya itu berdasarkan nilai-nilai orang lain. Standar hidupnya itu berdasarkan nilai-nilai orang lain, sehingga itu menjadi kebencian dalam diri. Dan Allport juga mengatakan bahwa tugas dari seorang terapis atau psikolog yaitu menyadari kembali mereka yang telah kehilangan arah tujuan hidupnya, meluruskan kembali dari mana dia berpendapat bahwa nilai-nilai orang lain tersebut lebih daripada dia, dan menyadari kembali apa tujuan hidup dari mereka dari dulu hingga sekarang. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Akhirul Ramadan, Ellen Leonita, Khuntum Khairin Sazuat, dan Revi Devita Sari. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.